Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sambung kuliah kita, ya, sesi kedua. Tapi kuliah ini adalah praktikum pemrograman web. Ya, jadi kalau tadi sesi pagi adalah kelas teorinya, ya. Di sini kita kelas praktikumnya. Nah, untuk praktikum kali ini kita akan belajar tentang struktur algoritma di PHP. Tadi kita sudah bahas di sesi teori, kita sudah bahas tentang bagaimana struktur algoritma pada PHP. Pada prinsipnya struktur algoritma di semua bahasa pemrograman sama. Ya, cuman untuk PHP karena dia adalah server side programming, ya, untuk web, maka yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita menulis kode HTML bersama dengan kode-kode PHP. Ya, di dalam bagaimana kita menulis program PHP yang menghasilkan HTML. Ya kan? Jadi struktur algoritmanya sama, tapi yang paling penting adalah teknik-teknik penulisan, bagaimana kita menulisnya di tengah-tengah HTML atau HTML di tengah-tengah PHP, bisa dibolak-balik. Ya, nah, saya berharap Anda sudah download modul praktikum yang saya sudah sediakan. Sudah? Oke, ini modul praktikum, ya. Kita akan belajar mempraktekkan tentang struktur algoritma. Jadi pokok bahasan kita adalah struktur algoritma, sequential, selection, dan loop. Ya, kemudian ada salah tulis, operator, ya. Kita juga akan membahas tentang operator di dalam PHP. Ya, kemudian kita juga sekalian berkenalan dengan table HTML. Jadi membuat dokumen, membuat elemen dalam dokumen HTML menggunakan tabel. Bagaimana itu tabel? Tabel itu adalah informasi yang disusun di organisasi dalam bentuk kolom dan baris. Ya, baris dan kolom, karena kita bikin barisnya dulu baru bikin kolomnya. Ya, dalam praktikum ini Anda akan mencoba perulangan dalam PHP, kondisi atau selection di dalam PHP, dan mewujudkannya dalam bentuk table HTML. Oke, silakan Anda baca dulu teorinya. Ada teorinya sini, struktur tadi yang saya jelaskan di sesi kelas teori, ya, struktur HTML. Kemudian ada operator, ya, operator. Ada arithmetic operator, ada comparison. Lagi-lagi salah ketik nih. Comparison, ya, bukan N. Comparison, nanti saya update. Ya, kemudian ada logical operator. Ya, arithmetic operator adalah operator-operator untuk operasi-operasi aritmetik, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Termasuk di sesi teori tadi, saya jelaskan tentang modulo. Saya berikan contoh tentang modulo, sisa pembagian. Ya, nah, kemudian comparison operator, operator pertidaksamaan sebenarnya, operator perbandingan. Ya, kalau sama dengan dia pakai tanda 2 sama dengan, kalau tidak sama dengan dia pakai tanda seru dan sama dengan, artinya not sama dengan. Ya, bedakan ada sama dengan, ada identik. Ya, identik itu 3 tanda sama dengan. Jadi string 1 sama numerik 1 itu sama, tapi tidak identik. Kalau identik berarti secara tipe data, secara value, dia sama persis. Ya, nanti ada kasus yang di mana kita harus menggunakan identik, ya, bukan sama dengan. Ya, kemudian kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Saya kira ini kita sudah paham. Kemudian ada logical operator. Ya, logical operator and or not, ya, itu menggunakan tanda ini, and 2 kali, atau apa namanya ini, kolom 2 kali, ya, ini kolom, itu berarti or, dan kemudian not.
ya, not tadi di atas ini ada not, berarti negasi, ya, tidak, ya. Dalam contoh juga tadi saya sebutkan tentang string operator, salah satunya adalah concatenation, penggabungan string. Nah, dalam praktikum kali ini kita akan menggunakan beberapa operator di sini, ya, sebagai latihan. Lalu kita juga kenalan dengan table dalam HTML. Ya. Bagaimana kita membuat struktur atau bagaimana kita menyajikan informasi dalam struktur table, kolom, dan baris. Oke, ini. Nah, oke, saya nggak jelasin lebih detail, nanti kita langsung coba bikin saja. Ya, pastikan Anda sudah punya server, ingat, ya, kenapa kita butuh server? Karena PHP adalah bahasa pemrograman server side. Oke? Ya, saya berikan contoh beberapa, nanti sisanya Anda lanjutkan ya. Saya berikan contoh, saya tutup nih saja ini, contoh 02, program 01 saya tutup nih. Ya, Hello PHP saya tutup saja. Oke, kemudian saya bikin file baru. Namanya adalah program 02. Jangan lupa ekstensinya harus PHP. Ya. Ketika di dalamnya sudah ada kode PHP walaupun hanya satu baris, itu sudah harus menggunakan extension PHP. Kalau tidak, server tidak akan mengenali dan tidak akan mengeksekusi kode PHP di dalamnya. Dia akan langsung dikirim ke klien karena dianggap HTML murni. Ya, jadi pastikan ekstensinya adalah PHP. Nah, saya bikin tetap pada prinsipnya dia adalah HTML, tapi di dalamnya ada script PHP-nya. Nah, sekarang saya ulangi ya. Di sini ada contoh ya. For K, ya di sini K sama dengan 1. For N sama dengan 1, N kurang dari 10. Ya, ini. K-nya sama dengan 1. Jadi K sebuah variabel yang kita simpan, kemudian kita bikin N. Ya, saya buat ini tutup saja ya, sudah nggak dipakai. Oke. Password juga tutup saja, sudah nggak dipakai. Ini modul saya tutup nih supaya oke, jadi lebih ringan. Baik, lanjut. Di sini saya kode PHP, lihat PHP. Ya, lalu saya buat di sini variabel K sama dengan 1. Ya, kalau Anda mau ikuti ya, tapi nggak usah, kalau ada problem nanti aja ya, nanti supaya ini saya jalan terus, toh nanti kalaupun nanti Anda ketinggalan, Anda bisa ulangi videonya. Ya, ini dalam keadaan terrecord. Saya pastikan dulu terrecord. Oke. Nah, ada variabel bernama K, saya isi dengan 1, kemudian di sini saya bikin for. Ya, kalau pakai atom ini tinggal enter. Ya, pakai I kurang dari 9 atau I kurang dari atau sama dengan 10. Lalu I-nya mulai dari 1. Jangan mulai dari 0. Bebas, boleh. Yang penting tujuannya kita mau berapa kali. Kalau kita mau ngulang 10 kali, berarti boleh dari 0 sampai 9. Boleh dari I sampai 10. 1 sampai 10. Ya, gitu. Nah, saya mau dari I 1 sampai 10, supaya saya nggak usah ngitung lagi nilai I-nya. Ya, di dalamnya saya bikin statement begini. Echo. Ya, echo adalah output.
pertama adalah I dikali dengan K. I sambung, ya. Ingat, titik adalah operasi konkatenasi, penyambungan string, tanda kali X kecil, ya, kali, jangan bingung ya, kali 1, K-nya dari, satunya dari K, ya, disambung dengan, saya tulis dulu begini, string PR. Oke, gitu dulu ya. Ya, lihat. Echo I, kemudian spasi X spasi, sambung dengan K. K-nya adalah yang ini. Ya, K-nya adalah yang ini. Kemudian BR. BR adalah pindah baris. Ya, line break. Saya save ini. Kemudian di server, saya panggil program 02. Oke. Ya, saya sekarang punya tabel perkalian 1x1, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7x1, sampai 10x1. Wah, ini gampang, Sa. Ya, gampang nih. Lihat, bagaimana kita dapatkan hasilnya? Berarti, saya sambung lagi di sini. Tanda petik sama dengan. Ya, Anda harus terbiasa juga dengan menuliskan operator penggabungan string ya. Jadi ini penggabungan, ini ditambah ini, ya, ditambah ini, ya, ini. Saya punya mouse bermasalah. Kemudian ditambah BR. Ya, saya save ini, saya refresh di sini. Oke, Adami, 1x1 sama dengan berapa? Ya, berapanya? Sambung lagi di sini. Dot. Ya, I dikalikan dengan K. Itu ya, saya save. Ya, I dikalikan dengan K. Jadi, ini kan akan menghasilkan nilai, tapi di sini dia akan dibaca sebagai string setelah dikalikan. Hasil kalinya menjadi string kan? Ya, menjadi sebuah nilai, dan itu akan digabungkan dalam operasi penggabungan string ini. Ya, jadi ada berapa kali tanda operator? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya save, saya refresh di sini. It works. Ya, 2x1, 3x1, 4x1, 5x1. Pak, jangan-jangan itu angka I-nya itu. Ya, oke, coba kita ganti. Menjadi K-nya kita ganti. K-nya saya ganti 3, misalnya. Save. Reload. Oke. Bener ya? 1x3, 3, 2x3, 6, 3x3, 9. Waktu kamu SD menghafalnya kayak gitu ya? Ya, lagunya juga kayak gitu. Ya, siapa yang ngajarin nadanya ya? Kok sama semua? Ya, ya, 2x3, 6, 3x3, 9, 4x3, 12, gitu ya lagunya. Oke, ini bekerja ya. Tunggu, biar kelihatan saya bikin ini. Iya, saya lipat. Nah, nyaman.
Oke, Anda yang mengikuti bisa ya? Atau error? Kalau error, kasih tahu. Kalau belum mengikuti, nggak apa-apa, nanti sebentar setelah ini ada videonya tersimpan, saya pasti share, dan Anda bisa nyoba lagi. Oke, ini perkalian sederhana. Ya, perkalian sederhana. Jadi, operasinya hanya mengalihkan I dengan K. Ya, perulangan. Ini perulangan. For I sama dengan 1 sampai 10. Ya, kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 10. Jadi I 1 sampai 10. Ini hasilnya I 1 sampai 10, K-nya 3, kemudian ini adalah hasil I dikali dengan K. Oke? Kenapa Filbert? Sudah nyoba? Iya Pak, apa? Ini error di Chrome-nya Pak. Di mana? Hah? Servermu Error udah jalan? pas buka ininya apa? IP-nya. Kan yang indeksnya bisa, terus masuk di Aha. program 02.php-nya error Pak. Apa pesan errornya? Dispatch isn't working, HTTP error 500. Oh, error 500 salah di program. Oh salah di Coba lihat program. programmu. Iya, Oh iya Pak, makasih. coba lihat di programmu. Kalau kok, tunggu, saya lagi present ya. Kalau error 500, itu berarti salah di program tuh. Ya, kalau 404, berarti filenya nggak ada. Jadi periksa programnya ya, kemungkinan ada yang salah di penulisan. Ada lagi? Periksa penulisannya, bisa dicek di sini, bisa dicek di modul. Ya, bisa dicek di modul. Modulnya itu dibikin, sudah dites kok. Jadi pasti jalan. Ada lagi? Bisa lanjut? Nah, saya tanya kira-kira, ya, bagaimana supaya kalau saya mengisi, saya mau kali-kaliannya 3, ya, saya nggak usah rubah di sini. Sekarang 3. Kalau saya mau perkalian 4, saya nggak usah rubah di sini. Otomatis nanti bisa kelihatan di sini. Kira-kira gimana ya? Ya, bagaimana caranya supaya eh, pengalinya, jadi kali-kalian, kalau istilah kita kan kali-kalian 1, kali-kalian 3, gitu ya. Nah, saya mau kali-kalian 7, masa rubah di kode? Ya, ingat, karena ini monolog, ya kan? Monolog, kita menuliskannya langsung di dalam program. Jadi kalau saya mau ganti perkaliannya 7 atau 6 misalnya, ya saya mesti rubah ini. Ya, saya mesti rubah ini jadi 6. Lalu kemudian ini saya refresh. Sekarang dia jadi perkalian 6. Saya nggak mau rubah kode. Kira-kira ada saran? Pakai parameter, that's right, Jirvin. Ya, parameter. Jadi, saya rubah di sini bagaimana kira-kira, Jirvin? Atau yang lain? Kasih saya masukan. Bagaimana kalau saya mau pakai parameter? Bagaimana saya modifikasi supaya KI
tes satu-satu. Apa saya sudah online? Maaf, tadi terputus. Oke. Nah, oke. Ya, balik lagi. Tiba-tiba tadi koneksi saya terputus. Kembali ke sini. Ya, saya mau ganti jadi otomatis nih. Ya, mau otomatis supaya saya tidak usah ngetik mengganti nilai di dalam program, tapi lewat langsung di webnya, lewat request. Tadi sarannya menggunakan parameter. Jadi kalau saya menggunakan parameter, apa yang saya harus lakukan di sini? Masih ingat? Halo? Halo, halo, halo. Ingat bagaimana caranya? Ya, get. Thank you, Beatrice. Ya, jadi saya ganti ini dengan variabel array bernama get. Ini variabel predefined. Predefined artinya sudah didefinisikan oleh PHP. Jadi kita tinggal pakai. Nama parameternya bebas. Kita misalnya pakai K juga boleh. Ya, sehingga nanti di sini saya bisa tinggal tambahkan dengan nilai K. Ya, mau nilai K-nya sama dengan berapa? Misalnya K sama dengan 7. Enter. Oh, kenapa? Belum? Oh, sorry, saya belum save. Saya belum save. Save. Enter. Oke. Ya. Sudah. Ya. 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14. Coba saya mau kali kalian 9. Dulu saya paling takut kali kalian 9. 9. Seandainya guru SD kelas 2 saya sekarang suruh saya kali kalian, saya tinggal kasih dia program ini, kan? Oke? Hey Sofyan, kalau kamu hafal kali kalian 5, ini Bu Guru 5, kali kalian 5. Ya, coba kali kalian 11. Oke, kali kalian 11. 11. Paham ya? Paham sampai sini? Ada yang tanya dulu? Oke, Beatrice sudah paham. Yang lain gimana? Nah, sekarang kalau sudah paham, nanti kalau tidak paham diulang lagi videonya, ya, dari awal lagi supaya nanti bisa lihat
Sekarang saya mau bikin ini rapi. Ya, kalau saya mau bikin ini rapi, paling bagus sih bentuknya table. Ya, paling bagus sih bentuknya table. Jadi, bagaimana memasukkannya ke dalam table? Oke, saya bikin contoh begini dulu ya. Saya belum masukkan dia di dalam PHP. Saya bikin di atas ini. Ya, lihat membuat table. Ya, table itu terdiri dari baris dan kolom. Satu table bisa dibentuk beberapa baris, dan di dalam tiap baris kita bisa membentuk beberapa kolom. Jadi yang kita bentuk duluan adalah barisnya. Ya, table ini table, kemudian kita bisa bentuk di dalam table beberapa baris. Table row. Ya, TR adalah table row. Ini satu baris. Ya, ini satu baris. Jadi, kalau saya bikin satu baris, ini kalau saya jalankan belum ada tampilannya, ini belum ada isinya. Ya, belum ada isinya. Jadi, kalau mau ada isinya, saya bikin kolom di dalam baris. Jadi, di dalam satu table ada banyak baris, beberapa baris. Di dalam setiap baris ada beberapa kolom. Ya, tapi dalam setiap baris itu jumlah kolomnya harus sama. Jadi, kalau baris pertama jumlah kolomnya 3, ya di baris kedua juga 3. Kalau tidak, nanti dia kelihatan berantakan. Ya, ada cara supaya kolom itu merging. Ya, tapi lain lagi nanti bahasannya. Ya, itu bahas di sebelah, di kelas sebelah. Oke, ini adalah baris, dan ini adalah perintah untuk membuat table data. Ya, table data, TD itu table data atau table cell. Jadi, di dalam satu table, minimal terdapat satu atau lebih baris, dan di dalam satu baris terdapat satu atau lebih sel. Dan sel kita sebut PD di sini. Ya, tag-nya adalah, elemennya adalah PD. Ya, saya kasih contoh begini. Baris 1, kolom 1. Saya save ini, kemudian saya refresh di sini. Ada baris 1, kolom 1. Ya, supaya kelihatan saya kasih begini ya, supaya kelihatan border, ini option, border sama dengan 1. Kita beri parameter pada table, ya, salah satu parameternya adalah border. Tapi nanti cara ini kita nggak pakai ketika kita sudah kenalan dengan CSS, ya, CSS, maka kita nggak pakai lagi yang ini. Ada cara styling yang lebih rapi. Ya, ini hanya buat supaya kelihatan aja. Save. Kelihatan satu baris, satu kolom. Ya, satu baris, satu kolom. Sekarang saya bikin begini. Ya, saya duplikat. Ini baris, ini kolom 2. Ya, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Kenapa? Mereka di satu baris kok. Ya, mereka di satu baris. Saya save, saya reload. Baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Ya, jadi ada di satu baris, tapi beda kolom. Jadi TD itu memisahkan kolom. Ya, nah, bagaimana kalau saya bikin baris yang baru? Saya duplikat saja ini. Lihat, ini TR untuk baris pertama. Ya, ini TR untuk baris kedua. Jadi sekarang saya ganti namanya di sini. Baris 2, baris 2. Oke, saya save dan perhatikan hasilnya. Jelas? Ya, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2. Ini satu baris nih, sama-sama di baris 1. Ini
satu baris sama-sama di baris 2. Ini satu kolom, satu sel, ya. Satu sel, kolom 1, kolom 2. Oke. Jelas ya? Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita mau masukkan, kita punya tabel perkalian ke dalam table. Ya, kalau kita mau masukkan perkalian kita ke dalam table supaya dia jadi table perkalian. Ya, ya, saya siapin tabelnya dulu. Saya siapin tabelnya dulu. Table. Ya, table border sama dengan 1 biar kelihatan. Ya, kemudian saya masukkan PHP-nya ke dalam. Jadi yang contoh ini saya geser ke dalam sini. Dia masuk ke dalam table. Ya. Nah, kemudian saya bikin baris. Ya. Saya bikin baris. Barisnya di dalam sini. Ya. Echo PR. Dan jangan lupa slash PR. Ya kan? Ini kan satu baris nih. Ya. Lalu di dalamnya ada sel. Ya. Di dalamnya ada sel. PD. Table data. Dan di ujung sana saya nggak pakai BR. Saya pakai slash PD. Nggak perlu lagi BR. Ya, nggak perlu lagi BR. Oke, BR-nya saya taruh di sini nih, biar nanti pindah barisnya agak jauhan. Oke. Saya save, kemudian saya refresh di sini. Ya, sekarang perkalian kita sudah berada di dalam table. Maka dia disebut table perkalian. Ya, K sama dengan berapa nih? K sama dengan 5. Ya, table perkalian 5. Tunggu, saya lihat modelnya seperti apa. Oh ya, sama. Oke, sudah sama nih. Oh, ada cell spacing, ada cell padding. Ya, kita ikuti aja ini. Cell spacing 0, lihat. Ya, cell spacing 0 di table di sini. Cell spacing sama dengan 0. Ini tanda petik ganda, tanda petik tunggal sama-sama bisa. Ya, cell spacing 0, hasilnya begini. Saya save, kemudian saya reload. Lihat garisnya jadi 1, tinggal 1. Ya, kemudian cell padding, cell padding sama dengan 5. Ini buat apa? Lihat bedanya setelah ada cell padding. Reload. Nah, ini sudah ada jarak, ya. Dia sudah kelihatan longgar. Oke? Ya. Satu lagi saya taruh di ini opsi lagi nih di dalam TD, ya. Di dalam TD saya tambahkan opsi align. Align sama dengan center. Lihat,
Ini Atom sudah tidak memberikan kita suggestion, ya, tidak ngasih kita autofill, karena memang metode cara penulisan ini sudah ditinggalkan. Ya, nah, kemudian hati-hati, ini saya pakai tanda petik ya, ini dalam tanda petik. Nah, di luar tanda petik ganda, maka yang di dalam ini harus tanda petik tunggal, tidak bisa sama. Ya, ini pakai tanda petik tunggal. Karena kalau dia tanda petik ganda, berarti ini menutup yang ini. Ya, tak? Kalau di sini saya pakai tanda petik ganda, berarti ini menutup yang ini. Oke? Jadi, karena di luar pakai tanda petik ganda, maka di dalam saya pakai tanda petik tunggal. Bisa dibalik, di luar pakai tunggal, di dalam pakai ganda bisa. Oke? Saya save ini dan lihat hasilnya. Cereng. Oke, sudah lebih rapi. Ya, sudah berbentuk table. Oke. Ada yang mau tanya atau ada yang bermasalah pas nyobanya? Oke, untuk tabel kedua itu ada penjelasannya di dalam, ya, di dalam modul. Oke, ini table di dalam table. Tapi ini dulu lah, ini dulu yang dicoba nih. Oke. Ya, intinya Anda paham bagaimana menggunakan table di dalam HTML. Ya, terus mungkin sedikit agak membingungkan karena ini sudah langsung dibuat dengan PHP. Ya, tapi sebenarnya sama aja. Karena di sini PR-nya kita bikin 2 kali, ya, PR 2 kali. Ya, kalau saya mau TR-nya 3 kali, ini saya tinggal bikin begini, ini TR-nya 3 kali, ya, saya refresh, lihat. Nah, masalahnya adalah tidak selalu, ya, tidak selalu jumlah baris itu terbatas, ya. Baris 1, baris 2, baris 3 sih, kalau cuma 3 baris kita bisa tulis sendiri langsung begini. Ya, tapi ketika barisnya banyak, misalnya 10 atau lebih, maka akan lebih nyaman, akan lebih mudah, dan lebih cepat kalau kita buatnya menggunakan pemrograman. Ya, kita bikin dengan pemrograman, dengan cara ini. Jadi, mau 10 baris, mau 100 baris, mau 1000 baris, itu bisa kita bangun tanpa mengetik satu-satu seperti ini. Ya, gitu. Nah, sekarang, kalau misalnya saya mau bikin perkalian 1 sampai 10, ya, saya bikin seperti ini. Ini tabel, saya masukkan tabel lagi. Bentar. Oke, saya mau bikin table dalam table nih. Ya, saya bikin table dalam table, jadi di sini table. Ya, table-nya tanpa parameter, jadi nggak ada bordernya, nggak ada apa-apanya. Lalu, di dalamnya saya bikin begini. Ini K-nya saya geser dulu. Ya, saya geser ke sini. Jadi saya bikin kode PHP di sini. PHP, ya, supaya K-nya ditampung di sini. Oke,
Lihat, di mana kita menggunakan kode PHP, maka kita harus memberi tag PHP di sana. Contoh, bisa terputus. Jadi, walaupun di sini K didefinisikan di sini, itu tetap terbaca di sini sebagai PHP. Ya, tetap dia akan terbaca di sini. Jadi, hanya posisinya yang beda. Tapi, karena kita menulisnya di tengah-tengah HTML, maka setiap baris PHP harus kita beri tanda tag PHP. Tapi pada prinsipnya ini sama ini tuh nyambung. Ya. Nah, lalu di dalam table ini saya bikin lagi for. PHP dulu karena pakai for. PHP ya. For ya, jangan pakai i ya. Saya pakai h atau pakai C. Oke. C kurang dari, saya mulai dari 1, kemudian C kurang dari atau sama dengan K. Jadi ini akan mengurangi sejumlah K. Ya, jadi perulangannya adalah sejumlah K, mulai dari 1 sampai K. Oke? Lalu, ini akan terputus, jadi saya tutup lagi PHP. Lihat. Hati-hati penulisannya ya. Lihat, PHP di sini saya buka, kemudian saya tutup. Ya. Kemudian saya buka lagi, saya tutup lagi. Tujuannya supaya ini saya bisa pindahkan ke atas, karena ini adalah HTML. Saya pindahkan ini ke atas. Oke, begini dia. Ya, jangan bingung. Sekarang saya bikin begini. PR, PD. Ya, terus yang ini saya masukkan ke dalam TD-nya. Kalau bingung, ulangi lagi videonya, ya, dan lihat bagaimana saya membentuknya. Oke, jadi salah. PR-nya di sini. PR-nya di atas ini, sebelum perulangan. PR-nya di bawah sini, slash PR-nya setelah perulangan. Halo, kalau bingung, putar ulang videonya ya. Saya bikin ini ke dalam. Ya, biar lagi. Jadi table ini punya satu baris. Ya, table ini punya satu baris TR. Ya. Kemudian di dalamnya akan terjadi beberapa kali TD. Berapa kali TD tergantung berapa jumlah K. Ya, berapa jumlah K. Jadi, lihat, saya save ini K-nya 5. Reload. Sorry, ini 1 kali 5. Ya, semuanya perkalian 5 nih. Kalau gitu saya ganti. Ini yang salah. Ini perkaliannya bukan K. Ya, dikalikan bukan dengan K, tapi dengan C. Ya, dikalikan dengan C. Di contoh ini saya pakai C. Oke. Saya save ini. Reload. Jadi nih. Sofyan, kau hafal perkalian 1 sampai 5. Ini Bu Guru. 1 sampai 5. 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2, 3, 1, ya kan? 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, gitu ya. Gitu? Wah, cepat sekali. Oke, kau hafal perkalian 1 sampai 8. 1 sampai 8, Bu Guru. Ini. Oke? Ya?
Mudah-mudahan Anda tidak bingung. Kalau bingung, putar ulang video ini, ya. Nanti baca modulnya, di modulnya itu step by step. Ada yang mau tanya atau ada yang coba dan masih bermasalah? Ya, saya bikin table, kemudian saya bikin satu baris saja, ya. Lalu ketika dalam satu baris itu saya menghitung 1 sampai K, ya. Di dalamnya saya bikin TD, oke. Lalu di dalam TD isi dari sel ini, jadi TD itu kan table cell, ya. Isi dari sel ini saya bikin table lagi di dalam ini tabelnya, ya. Ini tabelnya. Jadi di luar sini ada tabel besar, satu baris. Kalau mau kelihatan, saya copy ini, biar kelihatan. Copy, taruh di sini. Nah, sekarang kelihatan nih tabelnya. Lihat, ada satu tabel besar, ya. Ada satu table, satu baris, kemudian di dalam baris itu ada 8 sel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tergantung berapa kita mintanya di sini kan. Saya mintanya 4. Hanya 4. Silahkan yang mau tanya. Jangan bingung dengan buka tutup kode tag PHP-nya ya. Ini buka tutup tag PHP nih. Ya, ini satu blok PHP, ini satu blok PHP for, ya. Ini tanda bloknya ditutup di bawah sini. Ini. Oke, jadi blok for ini penutupnya di bawah sini. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa pada prinsipnya struktur algoritma itu sama ya di semua bahasa pemrograman. Cuma untuk PHP karena dia harus ditulis di antara HTML, ya, maka kita butuh butuh teknik penulisan. Salah satunya seperti ini, ya. Bisa nggak tulis PHP semua kemudian HTML-nya semua pakai echo? Bisa. Ya, seperti ini echo TR. Nah, contoh lain misalnya, ya tadi pertanyaannya, Pak, saya bisa tulis echo TR nih, semuanya echo gitu kan, ini pakai echo semua, tapi kan nanti kebanyakan, ya. Nah, saya juga bisa bikin seperti ini. Lihat, saya tapi ini lebih bagus begini sih. Ini lebih bagus begini karena kalau saya bikin saya tutup HTML-nya di sini, tag PHP-nya, nanti di sini saya buka lagi karena konkatenasi itu harus PHP kan, jadi ya sudah, ini sudah efisien kok penulisannya. Ada yang mau tanya? Silahkan. Mau tanya yang di modul atau mau tanya yang saya kasih contoh ini, silakan. Contoh saya itu dulu, ya. Nanti kalian bisa ikuti di modul. Yang saya bikin di sini kurang lebih akan sama dengan yang Anda akan kerjakan dari modul. Semoga jelas. Kalau belum jelas, silakan tanya.
Halo, halo? Masih ada orang? Atau udah pada mabok semua? Wish, baru juga gini udah mabok. Beatrice bisanya bilang paham. Sekarang nggak bilang-bilang dia. Halo, Beatrice, paham? Errornya apa, Henry? Nah, Beatrice paham. Oke, syukurlah. Alhamdulillah. Errornya apa, Henry? Hmm. Kalau kau bisa screenshot terus kirim ke WA, coba saya lihat apa errormu. Apa kode, apa screenshot kodenya. Slash TR, slash TD. Jadi itu berantakan tabelnya tuh. Ya, kalau kalau misalnya B dilupa slash B-nya, ya semuanya bold. Tapi kalau ada slash TR atau slash TD yang lupa ditutup, itu tabelnya berantakan itu. Ada lagi? Oke? Nah, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, contoh dari saya udah, tinggal selanjutnya Anda ngerjakan. Ya, kurang lebih contoh yang saya kasih itu sudah terwakili dari apa yang akan Anda kerjakan di modul. Ya, iya. Saya kira semua contoh, semua yang akan Anda buat di dalam modul sudah saya berikan contoh.
Jadi tinggal Anda coba, ya. Nah, di Classroom saya sudah buka untuk assignment, ya. Anda sudah bisa kerjakan, kemudian silakan simpan di folder tugas Anda, ya. Bikin folder namanya Praktikum 2. Kemudian kasih link, ya, linknya kirim lapor di Classroom. Berikut screenshot 3 biji, ya, screenshot 3 biji, 3 screenshot yang menunjukkan perbedaan ini, ya. Jadi Anda coba dengan 3 misalnya, ya, kemudian 7, ya, screenshot yang berbeda. Screenshotnya wajib full screen, ya. Screenshotnya wajib full screen. Jadi kalau Anda screenshot jangan pakai tombol Alt, ya. Kalau pakai tombol Alt nanti cuma window ini. Tapi kalau full screen dia sampai taskbarnya kelihatan. Oke, jelas? Bisa? Oh, bisanya sih nanti coba dulu. Ya, silakan Anda coba dulu. Taskbarnya auto hide, ya. Pokoknya apa adanya lah, ya. Apa adanya layarmu, ya. Oke, siap rekaman. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, barangkali cukup untuk hari ini, ya. Oh ya, batas pemasukan tugas sampai besok kok, sampai besok malam, ya. Hari Rabu jam 11.59. Oke, supaya Anda kalau salah bisa diulang lagi, cari sampai dapat. Oke, contohnya yang saya kasih cukup, tapi sudah mewakili apa yang ada di modul. Mungkin variabelnya beda, ya. Mungkin di sana di sini saya pakai K, di sana pakai max misalnya. Ya, silakan Anda harus ikut yang di modul. Tapi contoh dalam kuliah ini itu sudah bisa Anda adopsi untuk mengerjakan apa yang ada di modul. Oke? Ya, saya kira itu dulu cukup untuk pertemuan kita hari ini. Silakan Anda mencoba dan saya tunggu laporan tugasnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Silakan Anda kerjakan. Sampai ketemu di pertemuan perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.